Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Puji Wah, Tuhan. hari ini sebenarnya kan masih suasananya warnanya kuning Pak ya. Bapak kok masih pakai baju warna merah nih? Iya. Kemarin kan itu ulang tahun Golkar ke-58. Ya. Nuansanya kuning walaupun banyak ketua parpol yang juga hadir. AHY hadir, Pak Surya Paloh hadir dan juga ketum atau petinggi partai lainnya. Nah kemudian Pak Jokowi kan berpidato di sana. Bagaimana Bapak merespon menanggapi pidato Presiden Jokowi waktu itu? Presiden Pak Jokowi itu pidato kemarin tuh sangat bagus ya Pak. Jadi semua aspek yang akan dihadapi oleh negara kita itu beliau sampaikan. Terus beliau tuh menyampaikan tuh dengan santun sekali gitu ya. Tapi sebenarnya seperti yang beliau sampaikan 2023 kan kemungkinan situasi global itu akan lebih buruk dari 2022 gitu. Jadi kemungkinan Indonesia akan menghadapi inilah turbulence gitu ya. Tapi Indonesia sih insya Allah baik-baik saja kalau tetap dipandu dengan baik dan benar. Nah kemudian sehubungan dengan acara Golkar tersebut kan Presiden Jokowi juga menyinggung soal bagaimana soal pencalonan presiden untuk 2024 karena pada saat itu akan ada pemilu serentak ya Pak ya, Ya. yang parlemen, Pilkada dan lain-lain seperti itu. Bagaimana Bapak melihat atau mencermati pidato Pak Jokowi sehubungan dengan Capres atau Pilpres 2024 tersebut? Ya, jadi sebagai bagian dari kehati-hatian beliau yang sangat peduli dengan bangsa dan negaranya itu, beliau memberikan masukan, bukan nasihat lah ya, masukan gitu ya ke Partai Golkar supaya memilih capresnya tuh harus dengan cermat, teliti, hati-hati, tidak terburu-buru gitu ya, seperti beliau sering bilang ojo ke susu gitu. Karena memang di saat itu pun beliau menganalogikan menggunakan analogi pilot gitu ya. Jadi itu saya setuju sekali analogi pilot itu. Jadi kalau kami ini menganalogikan Indonesia itu sedang take off Pak gitu. Nah kalau pesawat sedang take off itu jangankan ganti pilot, kita lepas sabuk pengaman saja nggak boleh gitu. Jadi biarkan saja dulu pesawat ini sampai pada ketinggian aman, cruising altitude-nya gitu ya. Nah, apalagi sudah ada rambu-rambu di depan 2023 itu akan ada turbulence, akan ada gejolak gitu. Jadi sebaiknya maksud beliau itu adalah Golkar itu tidak usah terburu-buru untuk mendukung siapapun menjadi capres di 2024. Ya cukup Nasdem aja lah gitu yang terburu-buru untuk mendeklarasikan capresnya gitu. Semua itu kembali ke preferensi masing-masing. Itulah hebatnya demokrasi. Sekaligus itulah mengerikannya demokrasi Pak gitu. Karena demokrasi ini bukan siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang pinter, siapa yang bodoh, siapa yang ganteng, siapa yang jelek, bukan. Tapi siapa yang banyak, siapa yang sedikit. Kalau yang banyak itu adalah orang-orang yang salah, ya mereka lah nanti yang akan berkuasa. Jadi itu yang dimaksud dengan Pak Jokowi, jangan terburu-buru agar Golkar tidak terburu-buru menentukan atau melakukan deklarasi capresnya gitu. Betul Pak, karena kan Golkar itu bersama dengan P3 dan PAN, mereka kan sudah membentuk koalisi KIB itu ya, Koalisi Indonesia Baru kalau nggak salah. Dan jumlah mereka sudah mencukupi untuk bisa mengusung cawapresnya sendiri, 3 partai ini gitu. Beda sama Nasdem. Nasdem itu nggak cukup dukung Anies Baswedan sendiri, itu nggak mungkin. Dia harus mengajak 2 partai menengah supaya memenuhi presidential threshold. Nah, jadi nggak mudah juga sebenarnya untuk Nasdem menggolkan Anies Baswedan. Jadi itu sebabnya saya himbau teman-teman tidak usah terlalu reaktif terhadap keputusan Nasdem gitu. Karena sebenarnya perjalanan masih terlalu jauh Pak gitu. Jadi kalau hari ini kelihatannya begini, tapi sebenarnya nanti
adalah begitu gitu. Saya susah untuk bicaranya Pak ya. Jadi yang penting adalah kita jangan terlalu reaktif, terus jangan membenci, jangan mudah membenci hanya karena kita berbeda. Gitu. Walaupun hari ini kita tuh seperti yang pelaksananya IMF bilang Indonesia itu seperti titik terang di dalam sebuah kegelapan gitu, tapi kita jangan terlena gitu. Kita tetap harus menjaga momentum itu terus gitu. Kalau bisa malah makin diperkuat gitu. Jadi jangan terlena, kemudian salah pilot, akhirnya kita turun lagi sama seperti negara-negara lain. Karena di era globalisasi ini Pak, kan tentunya kayak di Inggris 3 hari yang lalu kalau nggak salah Perdana Menteri Inggris tuh Liz Truss itu kan mundur karena sepertinya beliau tidak mampu gitu menghadapi perekonomian dan stabilitas keamanan di Inggris Raya gitu. Nah jadi itu bisa, kalau kita nggak hati-hati itu bisa merembet Pak, efek itu bisa kemana-mana, bisa global, itu tadi istilah global itu, jadi bisa kemana-mana. Nah kita diminta untuk tetap waspada gitu. Jadi jangan terdistract, jangan teralihkan konsentrasi kita untuk hal-hal yang belum waktunya, yang tidak terlalu penting saat ini, tidak terlalu penting gitu ya. Masukan dari beliau itu untuk Golkar itu supaya Golkar tidak terburu-buru untuk terbawa oleh partai lain yang sudah lebih dulu mendukung seseorang untuk jadi capresnya gitu. Jadi harus cermat dan memang masih jauh Pak gitu, masih jauh. Kita itu kan kalau nggak salah nama pasangan capres cawapres itu kan harus masuk ke KPU kan 19 Oktober 2023. Jadi hampir setahun lagi dari sekarang. Jadi kalau kita bicara hari ini atau sebulan atau 2 minggu yang lalu itu terlalu prematur kalau menurut saya gitu. Walaupun kalau dalam hal ini Nasdem gitu ya, Pak Surya Paloh, beliau kan juga politisi yang mumpuni juga ya, jam terbangnya sudah tinggi. Jadi mungkin beliau juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Jadi yang lain itu mungkin konsen saja pada pekerjaannya, karena kan kebanyakan ketua umum partai itu kan juga sekaligus anggota kabinet. Jadi fokus pada hal-hal yang akan kita hadapi di 2023 gitu. Nah kemudian banyak dibicarakan bahwa seolah-olah Presiden Jokowi menyindir Pak Surya Paloh dengan mencapreskan atau mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan dari Nasdem untuk 2024 mendatang begitu. Bagaimana Bapak melihat hal ini dari kacamata sosial dan politik? Jadi itu kan interpretasi Pak ya gitu. Jadi kalau yang tidak suka gitu ya mungkin interpretasinya beda gitu. Tapi kalau saya lihat sih Bapak, yang jadi concern beliau itu adalah negara kita ke depan ini banyak yang harus dihadapi gitu, dan nggak boleh kita ini nggak boleh terlena itu. Sedangkan kalau Nasdem mencalonkan Anies Baswedan itu memang hak mereka 100% sebagai sebuah partai merdeka ya. Saya kok berpikir kita jangan terlalu reaktif Pak ya, jangan terlalu reaktif karena biar bagaimana kita juga harus menghargai pendapat orang lain, kita harus menghargai perbedaan gitu ya. Karena kita kan juga tidak mau diatur-atur kan, kita harus dukung siapa itu kan enggak gitu. Jangan terlalu suspicious, jangan terlalu curiga gitu. Karena di politik itu kadang-kadang dari titik A ke titik B itu yang harusnya kalau menurut matematik jalurnya lurus, di politik itu bisa kesana kesini dulu, akhirnya ke B juga gitu. Jadi jangan kita terpecah belah oleh nafsu kita kan, atau amarah kita karena ada kawan kita yang tidak sependapat gitu ya, dan kita langsung menjudge dia sebagai pengkhianat atau apa. Enggak, belum tentu.